Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ardiana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan keuangan Pertamini Cokro Dideta Jaya Abadi. Laporan ini disusun sebagai tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Septiana Sihombing MSI. Dan disusun oleh saya bersama rekan saya, Rani Roselina Siagian. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari profil usaha hingga kategori akun usaha yang digunakan dalam laporan keuangan. Cokro Dideta Jaya Abadi merupakan usaha yang didirikan pada tahun 2015 sebagai solusi pengisian BBM yang cepat dan mudah, terutama untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap SPBU. Usaha ini berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 40 Sungai Liat, yang merupakan kawasan strategis dengan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Cokro Dideta Jaya Abadi termasuk dalam UMKM perseorangan yang bergerak di bidang perdagangan eceran BBM. Modal usaha berasal dari modal pribadi dengan produk yang dijual berupa Pertalite dan Pertamax melalui pemini modern yang aman dan akurat. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kategori akun usaha yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh usaha dan memberikan manfaat di masa depan. Aset pada usaha ini meliputi aset lancar seperti kas dan persediaan BBM, serta aset tidak lancar seperti mesin pemini, tanah, bangunan, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung lainnya. Kedua, liabilitas, yaitu kewajiban usaha akibat transaksi di masa lalu. Pada usaha ini tidak terdapat liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang, karena seluruh kegiatan usaha dibiayai dengan modal sendiri. Ketiga, modal, yaitu hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Modal usaha berasal dari modal pribadi pemilik sebesar 30 juta rupiah, yang dicatat sebagai modal, bukan sebagai beban usaha. Keempat, pendapatan, yaitu arus masuk ekonomi dari aktivitas utama usaha. Pendapatan diperoleh dari penjualan BBM eceran berupa Pertalite dan Pertamax yang diterima secara tunai. Yang kelima, beban, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan operasional. Terdapat beberapa beban yang ada di usaha tersebut. Yang pertama, beban iuran sampah, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan kebersihan lingkungan usaha dan diakui sebagai beban karena tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, beban operasional mobil, biaya yang timbul akibat penggunaan kendaraan untuk mendukung aktivitas usaha dan dicatat sebagai beban operasional. Ketiga, beban PAM atau air bersih, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional usaha dan manfaatnya langsung habis dalam satu periode. Keempat, beban gaji atau upah, merupakan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan selama menjalankan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, beban token listrik, biaya yang digunakan untuk menjalankan pompa BBM dan penerangan usaha yang dicatat sebagai beban operasional periode berjalan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai laporan keuangan Pertamini Cokro Dideta Jaya Abadi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rani Roselina Siagian, untuk menyampaikan bagian berikutnya. Terima kasih. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu neraca saldo Pertamini Cokro Dideta Jaya Abadi periode Oktober 2025. Akun kas bertambah, berada di debit sebesar Rp2.101.000. Akun modal bertambah, berada di kredit sebesar Rp5 juta. Akun pendapatan
Pendapatan pertalit bertambah berada di kredit sebesar Rp5.952.000. Pendapatan Pertamax bertambah berada di kredit sebesar Rp6.375.000. Akun beban operasional mobil bertambah berada di debit sebesar Rp240.000. Beban iuran bertambah berada di debit sebesar Rp15.000. Beban gaji bertambah berada di debit sebesar Rp3 juta. Akun persediaan BBM bertambah selama 1 bulan berada di debit sebesar Rp10.655.000. Akun Prive yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi bertambah berada di debit sebesar Rp874.000. Akun beban PAM bertambah berada di debit sebesar Rp339.000. Beban token listrik bertambah berada di debit sebesar Rp103.000. Total debit sebesar Rp17.327.000. Total kredit sebesar Rp17.327.000. Next, laporan laba rugi Pertamini Cokro di Deta Jaya Abadi periode Oktober 2025. Pendapatan pertalit selama 1 bulan yaitu Rp5.952.000. Pendapatan Pertamax selama 1 bulan yaitu Rp6.375.000. Total dari pendapatan usaha yaitu Rp12.327.000. Beban usaha. Beban operasional mobil selama 1 bulan sebesar Rp240.000. Beban iuran sebesar Rp15.000. Beban gaji sebesar Rp3 juta. Beban PAM sebesar Rp339.000. Beban token listrik sebesar Rp103.000. Total dari beban usaha yaitu Rp3.697.000. HPP persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir yaitu Rp2.300.000 dikurang dengan Rp1.910.000 yaitu Rp390.000. Laba kotor yaitu seluruh pendapatan usaha dikurangi dengan HPP Rp12.327.000 dikurang dengan Rp390.000 yaitu sebesar Rp11.937.000. Laba bersih laba kotor dikurangi dengan seluruh pendapatan usaha sebesar Rp3.697.000. Laba bersih yaitu Rp11.937.000 dikurangi dengan Rp3.697.000 yaitu sebesar Rp8.240.000. Lanjut ke laporan neraca Pertamini Cokro di Deta Jaya Abadi periode Oktober 2025. Aktiva kas Rp2.101.000 ditambah dengan seluruh persediaan BBM selama 1 bulan yaitu Rp10.655.000. Total Rp12.756.000. Pasiva modal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan Prive. 5 juta ditambah Rp8.630.000 dikurang dengan Rp874.000. Total Rp12.756.000. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai profil usaha, kategori akun usaha, neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan neraca dari usaha Pertamini Cokro di Deta Jaya Abadi Sungai Liat periode Oktober 2025. Terima kasih.